Christopher Nolan, sutradara yang bisa buat pengalaman nonton film jadi berasa kayak ujian. Menurut aku dia mampu mengeluarkan rasa tegang, melankolis, dan juga pastinya ngajak penonton meras otak. Di tahun ini, Nolan kembali menghadirkan film biografi yang kayak berasa ujian nasional dengan judul Oppenheimer. Seperti judulnya, Oppenheimer adalah tentang Julius Robert Oppenheimer. Dia adalah seorang fisikawan Amerika yang merupakan tokoh kunci dari proyek Manhattan selama Perang Dunia Kedua. Tujuan dari proyek ini sendiri adalah untuk mengembangkan senjata nuklir. Keikutsertaannya dalam proyek ini kemudian membuat Oppenheimer terkenal seperti orang di balik lahirnya bom atom yang mampu menghancurkan sebuah kota dalam sekejap. Orang menyebut bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan juga Nagasaki sebagai gong penutup Perang Dunia Kedua. Film Oppenheimer ini rasanya mengajukan pertanyaan kepada publik, gimana sih rasanya menjadi pencipta alat pembunuhan massal? Dan juga ada beberapa hal yang menarik dalam film ini, tentunya akan kita bahas satu persatu dalam video ini. Detonator charged. Yang pertama adalah protagonis yang bernasib tragis. Ngomong-ngomong soal trailernya Oppenheimer nih, aku tiba-tiba keinget film The Wind Rises-nya Ghibli. Di dalam sejarah, baik Oppenheimer maupun Jiro Horikoshi yang merupakan protagonis dari The Wind Rises dan juga pembuat pesawat Zero, tampaknya akan selalu dikenal sebagai pelaku genosida perang. Mereka didakwa seolah mereka adalah pelakunya. Meskipun tangan mereka juga nggak berlumur darah, tapi teknologi mereka menjelma menjadi senjata pemusnah dan juga mematikan. Mereka turut menanggung beban moral atas tragedi yang terjadi. Di balik itu semua, Robert Oppenheimer dan juga Jiro Horikoshi bisa jadi korban yang paling awal dari ciptaannya, bahkan sebelum terjadinya tragedi. Oppenheimer menyambut kesuksesan uji nuklir dengan perasaan menyesal dengan mengutip Bhagavad Gita, "Now I'm become dead, the destroyer of the world." Horikoshi juga menyikapi uji pesawat Zero dengan sebuah mimpi buruk akan peperangan, kehancuran, dan korban yang berjatuhan. Ia melihat pesawat ciptaannya hancur, jatuh, dan juga membunuh banyak orang. Semua itu disertai dengan perasaan ketidakmampuan mengubah masa depan buruk yang pasti akan terjadi. Nasib membuat mereka terjebak dalam keadaan yang menuntut mereka untuk berbuat sesuatu. Panggilan jiwa mereka sebetulnya ingin menghadirkan sesuatu untuk membawa dunia menjadi lebih baik lagi ya. Tapi celaka bagi mereka saat temuan mereka justru digunakan untuk menciptakan petaka. Itu semua lebih dari cukup untuk menyebut mereka dikutuk oleh takdir. Oppenheimer dan Horikoshi adalah ahli di bidangnya yang rasa penasarannya atas inovasi dan pengetahuan rupa-rupanya masih murni. Oppenheimer merupakan ahli fisika nuklir, sementara Horikoshi adalah seorang insinyur pesawat terbang. Mereka berdua mempersembahkan hidupnya untuk pengetahuan. Tapi realita tampaknya tak begitu ramah pada orang-orang yang berprinsip kuat. Kisah mereka adalah perseteruan antara impian seorang saintis dan kutukan takdir. Oppenheimer harus berpacu pada waktu sebelum Jerman membuat bom atom lebih awal, sedangkan Horikoshi mengejar ketertinggalan Jepang dalam perkembangan teknologi pesawat terbang. Semua itu terpaksa mereka lakukan untuk menghindari prahara yang lebih besar. Gimana, menurut kalian kedua film ini mirip gak? Yang kedua adalah fisika yang jadi sangat melankolis. Selama ini kita berpikir mungkin ilmu pengetahuan khususnya fisika ya, itu mungkin akan terkesan kaku, kering, dingin dan jauh dari nilai kemanusiaan. Pelajaran IPA identik dengan kelas yang sangat-sangat membosankan. Tapi terkadang sains bisa begitu romantis dan puitis bahkan melampaui seni itu sendiri, terutama jika menyangkut subjek manusia. Seperti yang dapat kita temukan, misalkan melalui Carl Sagan yang menggambarkan kosmos dalam buku-bukunya sebagai sesuatu yang transenden, agung, dan juga misterius. Sama dengan tema utama yang coba diceritakan kembali oleh Oppenheimer, secara umum orang lebih memahami energi nuklir identik dengan bencana. Media dan seni memperkuat hal tersebut dengan membuat tenaga nuklir menjadi momok yang juga makin menakutkan. Tenaga nuklir juga tak jauh-jauh dari peperangan, tragedi, dan juga nyawa manusia yang diambil secara paksa.
Energi nuklir mirip seperti trompet penutup zaman atau kotak Pandora yang ketika dibuka akan menghancurkan sebagian umat manusia. Dan Christopher Nolan tahu bagaimana memasukkan emosi manusia dan kerapuhan ke dalam film-filmnya. Kita bisa mengartikan Oppenheimer sebagai caranya menawarkan perspektif baru. You are the man who gave them the power to destroy themselves. And the world is not prepared. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Truman needs to know what's next. 2, What's next? 1. Dan yang ketiga adalah Oppenheimer nawarin perspektif baru. Gimana kalau persepsi soal nuklir kembali digali dan dibangun ulang dari cetak biru yang berbeda? Bagaimana jika tragedi dipotret bukan hanya dari sudut pandang korban? Di trailer Oppenheimer kita bisa mendapatkan wawasan tentang kelahiran bom atom yang tidak pernah dimaksudkan oleh penemunya. Dia mengajak penonton untuk melihat bagaimana takdir bisa menarik orang ke arah yang berbeda dari mereka mau. Sementara di dunia seni yang sebagian besar subjeknya udah jadi, si Christopher Nolan ini sangat pinter banget untuk mengontraskan dirinya dengan gagasan umum tentang bagaimana subjek itu disajikan. Di Dunkirk misalnya, Nolan menyangkal bahwa film perang harus megah, heroik, dan juga luar biasa. Sebaliknya, dia menyajikan perspektif yang sangat pribadi dan juga melankolis. Nolan juga melakukan hal yang sama di sequel superhero Batman, The Dark Knight Rises. Dia nggak pengen pasar memaksanya untuk membuat film superhero yang hambar dan juga saling bersaing. Sebaliknya, dia mengubah pertarungan kekuatan menjadi pertarungan otak dengan permainan yang sangat-sangat menarik. Di Oppenheimer, Nolan juga tampaknya berambisi untuk melihat isu nuklir dari sudut pandang yang berbeda. Nah itu dia 3 hal yang sangat-sangat menarik dari film Oppenheimer. Kira-kira kalian tertarik gak untuk dapetin perspektif baru dari film Oppenheimer? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan nantikan video terbaru dari Kumulatif Media. Sampai jumpa di next video.